Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar demografi. Pada pertemuan kelima dari mata kuliah pengantar demografi, kita akan membahas mengenai sumber data penduduk. Empat, registrasi penduduk. Registrasi penduduk mencatat kejadian-kejadian atau event kependudukan yang terjadi pada setiap saat seperti kelahiran, kematian, perpindahan, perkawinan, perceraian. Sering juga disebut sebagai registrasi vital dan hasilnya disebut statistik vital atau vital statistik. Nah, registrasi penduduk bersifat pasif yang berarti warga yang aktif melakukan pelaporan kepada badan atau instansi yang berwenang, sehingga sering menimbulkan beberapa permasalahan seperti ketidaklengkapan data pelaporan. Berbeda ya dengan pengumpulan data pada sensus penduduk yang bersifat aktif. Registrasi penduduk atau registrasi vital mulanya berawal dari registrasi gereja tentang perkawinan, pembaptisan, dan kremasi. Menurut Schrock and Siegel tahun 1976, yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat di luar gereja menjadi registrasi kelahiran, perkawinan, kematian, dan lain-lain. Nah, tonggak sejarahnya terjadi pada tahun 1932, di mana ordinasi Inggris di London memakai registrasi kematian mingguan yang dipakai di gereja, atau dikenal dengan Bills of Mortality. Kegiatan tersebut dibakukan pada tahun 1538 dengan berlakunya undang-undang yang mewajibkan setiap gereja Anglikan untuk mencatat dan melaporkan peristiwa kelahiran, pembaptisan, perkawinan, kematian yang terjadi di lingkungan gerejanya. Kajian kependudukan pertama yang menggunakan registrasi vital dipelopori oleh John Brown yang pada tahun 1662 menerbitkan Natural and Political Observation Made upon the Bills of Mortality. Nah, PBB dalam UN Handbook of Vital Statistics Methods mendefinisikan registrasi vital sebagai suatu kegiatan pencatatan mengenai kelahiran hidup, kelahiran mati, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi, termasuk pengakuan pengesahan, pembatalan, dan perpisahan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Istilah registrasi vital digunakan karena registrasi ini berfokus pada kejadian sejak seseorang lahir sampai meninggal, serta perubahan atau kejadian di antara keduanya. Nah, definisi UN tidak memasukkan unsur migrasi dengan asumsi tidak semua orang mengalami kejadian migrasi. Nah, Indonesia memperbaiki sistem registrasi penduduk dengan memasukkan unsur migrasi. Pengelolaan pencatatan lahir, mati, pindah, dan datang di Indonesia disebut sebagai administrasi kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Registrasi penduduk dilakukan secara terus-menerus mengikuti peristiwa yang terjadi sehingga menggambarkan perubahan peristiwa secara terus-menerus. Penduduk yang melapor atau boleh mencatat peristiwa-peristiwa demografi adalah penduduk de jure, penduduk yang resmi berdomisili di suatu wilayah, sehingga jumlah penduduk hasil registrasi biasanya lebih sedikit atau underestimate bila dibandingkan dengan hasil sensus penduduk. Nah, pelaksanaan registrasi penduduk di Indonesia sebelum kemerdekaan dimulai pada abad 19, yaitu tahun 1815 pada saat Raffles memimpin. Ya, Raffles melaksanakan pendaftaran penduduk untuk penetapan pajak tanah melalui Kades yang diwajibkan mencatat semua warganya, yaitu berupa nama, umur, pekerjaan, kelahiran, kematian, dan perkawinan, serta luas wilayah, khususnya di Pulau Jawa dan Madura. Nah, pada tahun 1845, pemerintah Belanda menginstruksikan agar setiap keresidenan mencatat jumlah penduduk dan luas wilayah. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa saat itu 112 jiwa per kilometer persegi. Ini berdasarkan N. Daljuni tahun 1975. Tahun 1850, Gubernur Jenderal Marcus memerintahkan P. Blaker untuk meninjau hasil registrasi tersebut. Nah, tahun 1851 dilakukan registrasi dengan sistem kartu mingguan yang mencakup Pulau Jawa dan beberapa daerah di luar Pulau Jawa. Ini menurut Gardiner tahun 1981.
Zaman Jepang, sistem kartu dihapus diganti dengan sistem registrasi vital yang mencatat kelahiran, kematian dan perkawinan dan perceraian serta mobilitas penduduk. Menurut Said Rusli tahun 1983. Nah, setelah kemerdekaan, pelaksanaan registrasi penduduk di Indonesia itu dicatat oleh beberapa kementerian seperti Kementerian Agama itu yang mencatat perkawinan dan perceraian. Kementerian Kesehatan mencatat kelahiran dan kematian biasanya hanya terjadi di rumah sakit. Kementerian Kehakiman, Ditjen Imigrasi mencatat migrasi internasional. Nah, di kantor desa atau kelurahan mencatat peristiwa kelahiran, kematian dan migrasi antar provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan kelurahan. Kemudian pada tahun 2003 terjadi penataan administrasi penduduk yang ditugaskan kepada Ditjen Administrasi Kependudukan Kemendagri dengan pemberian identitas pada setiap penduduk yang berupa menghimpun biaya data penduduk sebagai basis data kependudukan, kemudian pembuatan KTP dan KK atau kartu keluarga berdasarkan data basis, dan setiap penduduk diberi NIK atau nomor induk kependudukan, dan untuk KK diberi nomor khusus. Nah, pemutahiran data dilakukan dengan registrasi peristiwa vital di desa atau kelurahan. Kemudian pada tahun 2011 dilakukan lanjutan penataan administrasi penduduk melalui iktp sehingga diharapkan tidak ada lagi penduduk yang mempunyai KTP lebih dari satu KTP. Namun hingga kini data hasil registrasi penduduk di Indonesia masih mempunyai kelemahan-kelemahan, yaitu tidak lengkap atau tingkat pelaporannya rendah dan reliabilitasnya rendah serta data tidak diolah atau disajikan. Ini terjadi karena tadi registrasi masih berupa sesuatu yang sifatnya pasif, di mana warga yang harus melaporkan. Sehingga banyak di beberapa wilayah, terutama di wilayah timur, banyak warga yang belum mau melaporkan diri untuk diregistrasi. Nah, beberapa contoh kejadian yang sering tidak dilaporkan yaitu berupa kelahiran bayi karena terjadinya kehamilan di luar nikah ketika bayinya lahir tidak dilaporkan. Kemudian kematian bayi dan perpindahan karena merasa tidak perlu. Kemudian kondisi tersebut di atas terjadi antara lain karena pertama, kurangnya pengetahuan penduduk tentang manfaat data registrasi penduduk. Yang kedua, karena jarak yang jauh dari rumah ke kantor desa atau kelurahan, dan banyak dari para perangkat desa atau kelurahan yang ditugaskan untuk mencatat data statistik tersebut belum mengerti maksud dan kegunaan dari data registrasi penduduk. Setelah kita mempelajari ketiganya, berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari sensus, survei, dan registrasi. Berdasarkan waktunya, sensus lebih lama, survei lebih singkat, dan registrasi bisa dilakukan setiap waktu. Dari segi tenaga, sensus butuh tenaga yang banyak, survei lebih sedikit tenaga yang dibutuhkan, dan untuk registrasi banyak tapi bersifat ofisial. Nah, kemudian dari segi biaya, sensus membutuhkan biaya yang sangat besar karena dilakukan dalam satu waktu. Kemudian survei sesuai besarnya sampel, dan registrasi besar karena dia harus dilakukan setiap waktu. Nah, dari segi nilai statistik yang dihasilkan atau parameternya, sensus mencerminkan nilai populasi pada saat pencacahan. Sedangkan survei merupakan nilai perkiraan dengan tingkat kesalahan tertentu, dan registrasi mencerminkan populasi tiap waktu. Dari segi penyajian atau diseminasi, sensus bisa disajikan sampai wilayah terkecil. Kemudian survei tergantung dari jumlah sampel yang digunakan sampai sejauh mana level estimasi yang akan dihasilkan, dan registrasi sampai wilayah terkecil juga. Kemudian dari segi sampling error, sensus tidak ada karena semua penduduk di data, sedangkan di survei karena ada pengambilan sampel di sana terjadi sampling error. Namun dia bisa diperkirakan errornya. Sedangkan untuk registrasi tidak ada karena ini juga mencakup seluruh penduduk. Untuk non-sampling error, sensus lebih besar. Kemudian survei ada tapi lebih kecil, dan registrasi ada. Sedangkan untuk coverage errornya, sensus ada, sedangkan pada survei tidak ada karena wilayahnya sudah kita tentukan cakupannya. Kemudian untuk registrasi ada. Dari segi pengukuran kualitas, sensus ada yang namanya Post Enumeration Survey atau PES. Di survei ada standar error dan confidence interval.
dan di registrasi ada konsistensi. Nah, untuk jumlah variabel, sensus terbatas, kemudian survei cakupan variabelnya lebih luas, dan untuk registrasi juga terbatas. Untuk pengumpulan dan pengolahan data, sensus lama, survei lebih cepat, dan registrasi bisa setiap waktu. Sekian pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.